Soalnya kalau orang punya penyakit lambung, lambungnya itu yang normal, nggak ada kecemasan, itu mungkin dengan minum obat lambung itu bisa sembuh teman-teman. Nah, itu beda ceritanya teman-teman sama saya dulu. Soalnya saya itu nggak sembuh-sembuh teman-teman. Dulu minum obat lambung yang dari dokter ya. Yang saya rasakan itu malah pusing keliengan, gemeteran, kayak berdiri itu nggak seimbang ya teman-teman. Nah, ini kenapa ini kok nggak ada perubahan, padahal sudah menghabiskan uang dan berobat dari dokter itu, obatnya saya minum itu nggak ada perubahan teman-teman. Nah, disitulah saya itu disarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya mau membahas tentang tempat berobat teman-teman. Tempat berobat mana ya yang paling ampuh ya untuk sakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ini adalah mantan penderita asam lambung teman-teman. Dan saya itu sembuhnya itu banyak sekali ya metode-metode yang saya lakukan ya, hingga saya sekarang itu bisa sembuh total ya, dan bisa memberi motivasi semangat buat teman-teman ya, agar teman-teman itu ikut sembuh lah seperti saya ya. Seperti saya sekarang sudah bisa sembuh total lagi ya. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman, agar saya itu semakin semangat teman-teman untuk menemani teman-teman supaya cepat sembuh ya. Nah, dulu saya itu sembuhnya itu nggak instan ya teman-teman. Saya itu sembuhnya itu berbagai macam lah saya lakukan ya. Nah, jadi di video kali ini itu menurut pengalaman saya teman-teman. Saya itu sembuhnya itu melalui pengobatan apa, dan di video kali ini itu saya mau ceritakan teman-teman. Nah, yang pertama itu teman-teman, itu saya dulu itu berobatnya itu ke dokter dulu teman-teman, dokter penyakit dalam ya. Nah, ke dokter penyakit dalam itu saya itu didiagnosa gastritis teman-teman. Udah rongsen, udah dicek EKG, itu saya dikasih obat lambung teman-teman, seperti lansoprazol itu ya, omeprazol itu ya. Dan saya itu sekian lama itu nggak ada perubahan teman-teman. Saya minum itu nggak ada perubahan. Nah, jadi setelah saya balik ke rumah sakit itu ya, kata dokter itu disarankan teman-teman saya dulu ya, disarankan. Soalnya kalau orang punya penyakit lambung, lambungnya itu yang normal, nggak ada kecemasan, itu mungkin dengan minum obat lambung itu bisa sembuh teman-teman. Nah, itu beda ceritanya teman-teman sama saya dulu. Soalnya saya itu nggak sembuh-sembuh teman-teman. Dulu minum obat lambung yang dari dokter ya. Yang saya rasakan itu malah pusing keliengan, gemeteran, kayak berdiri itu nggak seimbang ya teman-teman. Nah, ini kenapa ini kok nggak ada perubahan, padahal sudah menghabiskan uang dan berobat dari dokter itu, obatnya saya minum itu nggak ada perubahan teman-teman. Nah, disitulah saya itu disarankan sama dokter, kamu itu sebenarnya psikis mas, dijelaskan gini-gini, semakin kamu cemas, asam lambung itu semakin meningkat. Jadi ya itu lama sembuhnya nanti kalau sampean itu cemas terus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya itu disarankan ya sama dokter. Di sana itu ada itu psikiater ya. Nah, sarankan gitu. Jadi langsung lah itu, langsung sama orang tua ditanya-tanya gini-gini. Akhirnya saya dikasih obat teman-teman, obat tidur. Soalnya saya dulu itu waktu sakit asam lambung itu susah sekali tidur teman-teman. Bahkan disuruh olahraga ya kan, mentor-mentor itu sering ya menyarankan saya itu olahraga. Saya itu sudah olahraga teman-teman, tapi tetap nggak bisa tidur ya. Soalnya kan apa teman-teman, saya dulu itu pikirannya itu muter terus teman-teman. Jadi semalaman itu kok seperti ini terus, berdebar-debar, sesak. Itu teman-teman yang membuat saya dulu itu susah tidur teman-teman. Takutnya itu penyakit berat ya. Bantal sudah saya
tinggikan, dan lampu sudah disuruh matikan ya katanya agar bisa tidur. HP sudah saya tinggal, tapi tetap nggak bisa tidur teman-teman. Jadi saya dulu itu ke psikiater teman-teman. Nah, di psikiater itu agak mendingan teman-teman, soalnya kan bisa tidur. Nah, jadi saya itu minum obat psikiater teman-teman, dan lumayan lah ada perubahan teman-teman. Soalnya kalau bisa tidur itu siangnya itu nggak lemes teman-teman. Bener memang masih ada teman-teman, rasa perut itu panas, dada sesak itu masih ada. Soalnya kan saya dulu minum obat psikiater itu tidak meminum obat lambung teman-teman. Soalnya kalau saya minum obat lambung terus, nanti malah penyerapannya itu nggak sempurna ya. Soalnya kan asam lambungnya itu ditekan terus ya sama obat lambung gitu. Jadi saya itu hanya minum obat psikiater, itu bisa tidur teman-teman. Nah, setelah itu ya, saya itu sudah bisa tidur. Cuman mental saya itu masih down teman-teman, masih down, masih takut ini, masih takut itu ya. Jadi saya itu langsung cari-cari YouTube pengobatan apa ini yang paling cocok buat saya ini ya. Nah, dari situ saya melihat SBS teman-teman, senam bawah sadar yang ada di Jogja itu ya. Nah, itu saya langsung ke sana teman-teman, tidak mikir panjang teman-teman. Saya itu langsung ke sana, padahal orang tua itu dulu tidak setuju ya saya ke sana. Jadi saya itu berangkatnya sendirian teman-teman, itu nekat ya. Nah, tujuannya saya di sana itu agar mental saya itu kuat teman-teman. Soalnya penyakit ini tuh mental yang diserang teman-teman, bukan hanya lambung ya. Jadi pas ke sana saya itu pagi sama malam itu olahraga teman-teman. Nah, ini cocok ini, soalnya kan banyak temennya jadi semangat gitu teman-teman. Soalnya kan waktu di rumah itu jujur ya teman-teman, saya itu malas olahraga dulu, soalnya nggak ada temennya. Nah, di Jogja itu dulu di sana itu 21 hari ya, itu olahraga terus teman-teman. Nah, jadi mental nggak kuat, mental lemah seperti saya dulu itu mulai terbangun teman-teman. Jadi saya itu lebih semangat, berani kumpul sama orang-orang, bahkan dulu sering pinjam ya sama sepedanya anaknya Pak Koir, itu saya buat muter-muter teman-teman, untuk menguji mental saya teman-teman, apakah nanti saya itu di luar pingsan atau enggak. Nyatanya nggak pingsan teman-teman, kalau kita itu asalkan sudah makan nggak bakalan pingsan teman-teman. Jadi pikiran takut pingsan, takut jatuh itu jangan selalu dipercaya teman-teman, soalnya itu 99% nggak akan terjadi teman-teman. Jadi ngapain ya kita pikirkan terus, pokoknya asalkan teman-teman sudah makan, lakukan teman-teman. Pengen jalan-jalan, lakukan, nggak apa-apa. Yang bikin kita pingsan itu kalau kita nggak makan teman-teman, nah itu salah ya, begitu teman-teman ya. Jadi pengobatan yang saya lakukan dulu itu seperti itu teman-teman, di rumah sakit dulu, terus di SBS. Dan di SBS itu saya itu mental saya itu mulai terbangun teman-teman. Jadi nanti ini saya kalau di rumah akan saya terapkan seperti itu, pikiran saya seperti itu teman-teman. Soalnya pas di Jogja dulu belum sembuh total teman-teman, saya itu melanjutkannya di rumah teman-teman. Soalnya kan programnya kan hanya 21 hari ya. Jadi saya selama di rumah itu pagi dan sore itu olahraga terus teman-teman, setiap hari. Kan di video saya itu sudah saya bahas ya, cara olahraganya di sana itu saya bahas. Seperti itu terus teman-teman, pagi dan sore sampai berkeringat ya itu. Dan saya itu sempat tukang pijit juga teman-teman dulu. Jadi kalau ada pegel-pegel jangan banyak mikir, ya langsung pijit aja teman-teman. Kalau pegel ya minta pijit, nggak usah dipikir nanti penyakit ini, nanti penyakit itu ya. Jadi kita itu harus ada tindakan lah. Soalnya kesembuhan sakit ini tuh berawal dari diri kita sendiri teman-teman. Semua pengobatan itu hanya sekedar membantu teman-teman. Jadi kesembuhan itu ada di diri kita teman-teman. Kalau kita tuh semangat, rajin melakukan olahraga, jaga 3P-nya, pola makannya itu harus teratur, jangan sampai telat, hindari pantangan dulu, itu pasti sembuh teman-teman. Kalau teman-teman itu males-malesan, makan itu jarang-jarang, sama disuruh hindari pantangan masih dimakan, ya itu lama teman-teman sembuhnya ya. Memang sakit ini tuh seperti itu teman-teman, rasanya tuh nggak karu-karuan.
Jadi tetap sabar lah teman-teman, dan intinya itu berdoa terus ya teman-teman. Kita itu berdoa yang terbaik untuk kita agar kita itu cepat sembuh teman-teman. Pokoknya kita itu harus dijaga 3P-nya ya. Pola makannya itu sangat penting teman-teman. Jangan sampai telat-telat lah, walaupun misalkan bepergian itu kan lambung kita itu belum sepenuhnya kuat teman-teman. Jadi kalau keluar-keluar itu bawa cemilan teman-teman, itu harus teman-teman. Soalnya kalau telat sedikit itu udah rasanya itu nggak karu-karuan teman-teman. Makanya kan di video saya itu cara pola makan saya itu 2 jam sekali teman-teman, atau 3 jam sekali ya, itu harus makan. Soalnya saya dulu waktu sakit itu tidak ada rasa lapar teman-teman, jadi saya makan itu berdasarkan jam. Nah itu harus rutin teman-teman. Sakit ini tuh nggak bahaya teman-teman, asalkan kita itu disiplin ya. Mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan pengobatan paling ampuh itu ada di diri kita sendiri teman-teman. Misalkan nih teman-teman ya, kalau berobat ke sana, pikirannya itu kok nggak sembuh-sembuh, masih down ya, itu dari diri kalian sendiri teman-teman. Yang bikin nggak sembuh itu karena teman-teman merasa malas gitu ya. Kalau teman-teman yakin saya di sini itu pasti sembuh, ya beneran sembuh teman-teman. Soalnya saya dulu itu berangkat ke Jogja itu karena keyakinan teman-teman, melihat testimoninya itu banyak yang sembuh. Nah jadi saya itu lebih semangat, saya ini harus seperti ini nih, harus agar cepat sembuh. Nah, itu yang membuat saya itu beneran sembuh teman-teman sampai sekarang. Nah makanya saya setiap hari itu share ke teman-teman agar teman-teman itu semangat, timbul rasa semangat bahwa sakit ini itu pasti sembuh teman-teman. Mungkin video kali ini segini dulu. Kalau ada salah ucap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.